Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan berkongsi berkenaan tentang kelompok LGBT. Pada zaman modern ini terdapat kelompok LGBT. Kita tahu kan, lesbian, gay, bisexual, dan transgender, yang mana ini telah menjadi kebanggaan para remaja. Tabiat buruk dan perbuatan keji ini dikategorikan dengan kaum Nabi Lut alaihissalam yang melampaui batas, sehingga pada zaman itu Allah turunkan bencana di mana tahnanya itu yang di atas dibalik ke bawah. Bukan gempa bumi, bukan tsunami, tapi tanahnya dibalik. Itu karena akibat perbuatan homoseksual, dan itulah yang dinamakan LGBT pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Lut dan orang-orang yang beriman supaya keluar dari negeri satu itu, karena Allah akan menimpakan bencana, yaitu buminya dibalik ke bawah. Saudara-saudara sekalian, kelompok LGBT ini telah memilih kehidupan bebas tanpa menghiraukan tata susila dan hukum-hukum agama. Mereka telah melampaui batas dan berani mengubah fitrah kejadian yang dikutuk oleh Allah SWT. Jadi mereka ini telah melampaui batas dan berani mengubah fitrah yang suci, fitrah kejadian manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan LGBT ini memang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para remaja muslim, janganlah terikut-ikut dengan perbuatan terkutuk ini, karena ia termasuk perbuatan orang-orang yang fasik dan berdosa. Dosanya bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Bisa taubat, boleh bertaubat. Taubat yang paling utama yaitu taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang mana berhenti daripada perbuatan dosa itu dan menyesal, diikuti dengan membaca apa? Istighfar. Insya Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Jadi mesti insaf dan sadar tentang kesalahannya itu. Orang fasik ini, saudara-saudara sekalian, yakni orang muslim yang terlalu berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa.
dan bahkan dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bahkan merasa bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Saudara-saudara sekalian, ibu bapak dan guru-guru mereka mesti memainkan peranan untuk menasihati mereka bagi orang yang melakukan yang terlaknat itu, yang terkutuk itu. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu Al-Quran, Pak, ya kan? Kita semua dah hafalkan. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berulang kali mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut alaihissalam yang melampaui batas. Orang yang melakukan liwat apabila mati sebelum bertaubat, maka akan disumpah di dalam kuburnya menjadi babi. Ini hadis riwayat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kita sebagai ibu, sebagai bapak, bahkan keluarga harus menasihati dengan hikmah, yakni bijaksana dan diplomasi. Berikan penjelasan tentang nilai-nilai agama. Tak boleh mak bapak diam saja, keluarga cuma kompak saja. Dan artinya kita sama-sama, ya, bukan hanya guru-guru agama saja. Bukan, mesti masyarakat dan ibu bapak, semua keluarga harus menasihati supaya mereka itu sadar tentang kesilapannya. Saudara-saudara sekalian, Pergas, yakni Persatuan Ulama-Ulama dan Guru-Guru Agama Singapura, akan membentuk satu pasukan bertindak berhubung isu LGBT ini bersama para asatidzah. Mereka akan berdialog dengan masyarakat LGBT yang beragama Islam. Memang harus semua pemimpin agama Islam harus bekerja sama di dalam memberantas tentang perbuatan LGBT ini. Jadi ini tujuannya Pergas dan para asatidzah itu untuk membantu dan membimbing masyarakat Islam Singapura ini dalam menghadapi dan menangani cabaran ini, yaitu secara bersama. Dan tak boleh hanya Pergas saja, bukan hanya asatidzah saja, bahkan ibu bapak dan keluarga, bahkan masyarakat secara diplomasi, Pak, tak usah kasar-kasar. Hikmah kebijaksanaan, bagaimana anak itu harus insaf dan sadar tentang kesalahannya, agar mereka yang terlibat itu merasa insaf dan salah kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, akibat buruk akan berlaku ke atas orang-orang yang menukar jantina. Mungkin semasa hayatnya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tetapi setelah meninggal dunia akan timbul masalah, termasuk sholat jenazahnya
dan doa ke atasnya. Bahkan di dunia juga, bagaimana kalau seorang itu menukar jantina, asalnya laki-laki, asalnya bernama Fauzi, kemudian ditukar jantina perempuan Fauzia. Satu contoh saja, ya. Namanya ditukar, jantina ditukar duluan. Kadang-kadang ini masalahnya tak diketahui oleh keluarga. Lalu pakaiannya pakaian perempuan, duduk dengan orang ramai. Lalu dan laki-laki ini tentu duduk bersama perempuan kan, dan tukar baju, tukar jantina. Apa hukumnya? Itu di dunia saja sudah kicau. Kalau orang tahu, dia akan mengisi-ngisi karena takut kepada orang yang tukar jantina ini. Mungkin takut batal wudu, mungkin dia haram terus menerus. Haramnya, dosanya terus menerus. Sebab laki-laki sepatutnya dia sama laki-laki, tak boleh bercampur aduk dengan perempuan, atau sebaliknya. Seorang perempuan menukar jantina jadi laki-laki. Bagaimana kalau dia asalnya perempuan lalu bercampur dengan laki-laki? Apa hukumnya? Haram tak haram? Haram. Mungkin orang yang tahu dia akan mengisi-ngisi, takut batal wudu, takut bersalaman, ya kan? Mungkin takut haram dan sebagainya. Maka dosanya berterusan. Ini berat. Di akhirat berat lagi. Tadi kan saya terangkan bahwa orang yang melakukan liwat ataupun menukar jantina ini, apabila mati sebelum dia bertaubat, maka akan disumpah di dalam kuburnya menjadi apa? Menjadi babi. Coba bayangkan, berat. Jadi problemnya setelah dia meninggal juga, bagaimana sembahyangnya? Katalah meninggal dunia, seorang laki-laki menukar jantina perempuan, lalu bagaimana? Pak Imam jadi bingung, ya kan? Kalau laki-laki kan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Kalau perempuan Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Jadi kalau asalnya laki-laki itu karena perempuan, imam jadi bingung. Ditengok perempuan, katanya perempuan, namanya pun tengok perempuan, sudah ditukar. Kalau tak berterus terang, keluarga yang mengetahui tak berterus terang kepada imam, maka laki-laki ini dibaca Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau asalnya laki-laki itu karena perempuan, Allahumma fir laha, padahal sepatutnya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Betul tak? Atau sebaliknya, asalnya perempuan menukar jantina laki-laki, keluarga pun tak berterus terang kepada tuan imam, maka akan membaca apa? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Padahal sebetulnya Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bingung tak bingung? Berdosa tak keluarganya? Kalau dia nyata tahu lalu menyembunyikan karena malu lah, gengsi dan sebagainya, berdosa. Berterus terang, Pak, ini sebetulnya telah bertukar jantina. Bingung. Kalau kondan, bagaimana doa kondan? Imam naknya apa? Allahumma fir laha, ya bukan perempuan, Allahumma fir lahu bukan laki-laki. Jadi bagaimana kalau kondan? Banyak sengau lah, Allahumma fir lahu warhamhu gitu. Tengok Pak, kalau orang itu memang pondan, dia akan imma menjadi hulsa, ya. Pondan ini menjadi hulsa mirip
laki-laki. Maaf sajalah, bukan menyinggung Anda lah. Kalau di sini ada orang yang memang laki-laki kumpul dengan laki-laki, tapi karakternya, pemikirannya, perbuatannya, penampilannya macam perempuan. Ada tak seperti itu? Atau sebaliknya, ini perempuan tapi dia penampilannya macam laki-laki, baik pakaiannya juga demikian. Ada caranya Pak, berteruskan saja. Jadi imam tak bingung kalau ada tahu. Kalau seorang itu cenderung kepada perempuan, bacanya Allahumma fir lahu. Kalau cenderung kepada laki-laki, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagi pihak keluarga mesti memberitahu, kalau dia mengetahui, perlu memberitahu kepada yang menguruskan jenazah. Itu pun siapa yang memandikan? Kalau perempuan biasanya yang memandikan laki-laki atau perempuan? Biasanya kalau itu perempuan yang memandikan perempuan Pak. Kalau laki-laki yang memandikan laki-laki itu kan haram kalau bukan mahramnya. Kecuali kalau mahram, memang ada keluarga memandikan jenazah ini, yang memandikan adalah keluarga saja. Ya kalau istrinya yang meninggal dunia lebih awal daripada suaminya, maka suaminya yang akan memandikan bersama anak-anaknya. Anak laki-laki pun iya, anak perempuan pun juga. Kenapa? Dia mahram, tak batal. Bagus kalau seperti itu. Tapi kebanyakan hari ini ya, anaknya tetap pakai necktie. Ada pangkat manajer. Ya, tak tahu sembahyang aja pun, mandikan pun tak tahu, tengok saja. Bukan Pak, yang sebetulnya kalau istri meninggal dunia, suaminya yang ke depan Pak, menguruskan dan bersama anak-anaknya, mulai dia dimandikan sampai disolatkan. Afdol yang memandikan dan yang menyembahyangkan adalah sang suami dan anak-anaknya. Betul tak? Jangan tolak sini. Jadi walaupun anak itu yang laki-laki lebih utama menjadi imam, tapi kalau ada ulama, ada asatidzah, ada habib-habib, maka minta tolong kepada ulama itu supaya menjadi imam. Boleh atau tidak? Boleh. Jelas? Tahu sembahyang jenazah kan? Kalau tak tahu sembahyang jenazah di sini, jilid 3 ya, jilid 3 ada MM3, ada tata cara sholat jenazah, tata cara memandikan, mengkafankan, semua. Pak, Ibu, kalau ada rezeki, belikanlah anaknya buku itu, dipakai sampai bila-bila. Kadang-kadang anaknya ada duit, beli sendirilah. Betul tak? Jilid 3 itu komplit semuanya, luar biasa.